Maling penutup drainase dihajar warga. Keluarga mahasiswa tewas di Bali jalani pemeriksaan. Temui warga tolak pembangunan rumah sampah dan sospek. Horas, selamat pagi pemirsa. iNews Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa, aksi 2 orang pria melakukan pencurian beton penutup drainase di Kota Medan viral di media sosial. Peristiwa ini pun sempat rekam kamera amatir warga. Dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan becak untuk membawa beton curian yang merupakan milik Pemko Medan ini. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan detik-detik 2 orang pria di Jalan Beringin Medan saat beraksi mencuri beton penutup drainase. Dengan santainya, kedua pelaku yang menggunakan kaos dan celana pendek ini kompak memindahkan beton penutup drainase ke dalam becak barang yang dibawa pelaku. Usai berhasil membawa kabur beton incarannya, keesokan harinya pelaku kembali ke lokasi dan berusaha mencuri sejumlah penutup parit lainnya. Namun aksi keduanya apes setelah dipergoki warga. Warga pun sempat menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Kepala lingkungan yang mengetahui peristiwa ini pun langsung turun ke lokasi dan bersama warga lainnya mengamankan kedua pelaku dari amukan massa ke Polsek Sunggal. Saya dapat informasi melalui Instagram, itu kan sempat viral. Jadi dari situ saya dapat informasi dari warga masyarakat. Terus saya cari info siapa ke masyarakat yang mengenal itu, karena kan kita lihat dari CCTV itu. Nah, itu setelah itu dalam alhamdulillah dalam tempo waktu 24 jam orang itu main lagi ketangkap. Dan pada saat penangkapan itu juga warga yang menangkap gitu. Baru setelah itu warga telepon saya udah diamankan warga duluan. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah mencuri 9 beton penutup drainase dan beberapa diantaranya sudah dijual. Atas peristiwa ini pemerintah Kota Medan merugi hingga mencapai 3 juta rupiah. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga saling berebut menampung minyak CPO yang tumpah di tengah jalan dari truk tangki yang mengalami kebocoran. Truk tangki mengalami kebocoran setelah menabrak truk kontainer yang berhenti di pinggir jalan akibat mengalami kerusakan. Warga pun beramai-ramai membawa jerigen dan ember guna mengais tumpahan minyak. Pasca kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki bermuatan minyak CPO yang menabrak truk kontainer mogok di Tol Belmera kilometer 7 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Masyarakat sekitar lokasi justru mengambil kesempatan dengan beramai-ramai menggais tumpahan minyak. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi tabrakan maut ini masuk ke areal tol dengan membawa wadah mulai dari jerigen, ember hingga kantung plastik dan menggais tumpahan minyak CPO yang tumpah dari truk tangki yang mengalami kecelakaan. Sopir truk kontainer Alfian menyebut tabrakan maut ini terjadi begitu cepat saat dirinya bersama rekannya tengah memperbaiki truk kontainernya yang mengalami kerusakan di pinggir jalan. Namun tiba-tiba truk tangki CPO menabrak truk kontainer dari arah belakang. Terus tabrak lah aku sama dia, nggak tahu sama tangki. Tabrak, ya aku masih di dalam. Betul ya. Karena itu di bawah. Ya. Itu naik nggak apa-apa. Jam berapa tadi kejadian? Baru aja, Bang. Baru aja. Kini kasus kecelakaan maut ini telah ditangani pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Sejumlah saksi dan barang bukti pun tengah diperiksa. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Haji Idris Aritonang resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Wilayah Punggawa Madrasah Nasional Indonesia atau PGMNI Sumatera Utara periode 2023 sampai 2028.
Pelantikan beserta seluruh pengurus ini dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI Heri Purnama. Pengurus Wilayah Punggawa Madrasah Nasional Indonesia atau PGMNI Sumatera Utara periode 2023 sampai 2028 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI di Aula Convention Hall Hotel Grand Suma, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan pada Selasa pagi kemarin, yang turut disaksikan oleh Dewan Kehormatan PW PGMNI Sumatera Utara, Bupati Labura, beserta Wakil Bupati Labusel, Kakan Kemenak, serta ratusan guru-guru madrasah. Dewan Kehormatan PW PGMNI Sumut Haji Musyara Jeksa mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan berpesan agar PGMNI dapat terhubung dengan pemerintah daerah agar guru-guru madrasah dapat diperhatikan. Menghubungkan PGMNI dengan pemerintah baik dengan provinsi, kabupaten, kota dan kepada DPRD karena penganggaran ini seperti pemerintahan agar bisa dibantu ke daerah-daerah yang ada PGMNI. Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI Haji Heri Purnama mengatakan, dengan dilantiknya PW PGMNI Sumut dapat menjadikan guru madrasah yang profesional, bermartabat dan sejahtera. Sementara kepada Ketua Haji Idris Aritonang juga diminta agar segera membentuk pengurus daerah di kabupaten dan kota. Itu harus dibentuk karena guru madrasah di kabupaten kota itu harus mendapatkan juga perspektif yang sama seperti di provinsi, harus mendapatkan kuota yang sama di kabupaten kota. Maka jika tidak ada PD PGMNI-nya di kabupaten kota, siapa yang bisa bersuara? Tidak ada. Maka tugas Pak Idris hari ini adalah membentuk PD PGMNI di kabupaten kota. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian cenderamata oleh Ketua Pengurus Wilayah PGMNI Sumut Haji Idris Aritonang kepada Ketum PB PGMNI, Dewan Kehormatan PGMNI, Bupati, serta Wakil Bupati Labusel, serta dilanjutkan dengan BIMTEK kepada ratusan guru madrasah dari 5 kabupaten kota sesumut. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar tewas saat bermain futsal. Tetaplah bersama kami. Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, pasca tewasnya seorang mahasiswa asal Sumut di kamar kosnya di Bali yang diduga menjadi korban pembunuhan, Polresta Denpasar Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua dan kakak korban di Polsek Siborong-Borong Resort Polresta Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Polresta Denpasar Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua dan kakak korban Sahila Tuana Baban yang sebelumnya tewas di kamar kosnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 23 Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pemeriksaan dilakukan di Polsek Siborong-Borong, Resort Polresta Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kepada kakak korban Mona Lisa Boruna Baban dan ibu korban Aprilina Borulumban Toruan, 3 penyidik Polresta Denpasar Polda Bali meminta keterangan keduanya mengenai apa saja yang mereka ketahui terkait meninggalnya Aldi Sahila Tuana Baban di kamar kosnya di Badung, Bali pada tanggal 18 November 2023 lalu. Usai menjalani pemeriksaan, Mona Lisa Boruna Baban mengaku dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik Polresta Denpasar. Namun hingga saat ini belum ada temuan dari kepolisian terkait kematian korban yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Itu keterangan dari pihak keluarga, bagaimana informasi yang kami terima sejak hari kejadian. Siapa saja yang tadi yang diperiksa? Yang
diperiksa itu ada saya sebagai kakak kandung almarhum, ada ibu kandung dan bapak kandung. Nah, yang tadi pada saat pemeriksaan ada berapa pertanyaan yang dikasih dari penyidik kepada Mbak Mona? Kurang lebih ada 19 pertanyaan. Sampai saat ini kami sudah melakukan penyelidikan dan juga yang terakhir adalah kami sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan otopsi dan lain-lain, dan kami masih menunggu hasil daripada otopsi nanti. Pak, ada berapa saksi yang sudah diperiksa untuk saat ini, Pak? Seperti yang di Bali dan yang di orang tua korban? Sementara sekitar 14 orang. Apakah hasil otopsi ada mengarah ke dugaan pembunuhan, Pak? Kami masih menunggu hasil daripada otopsi. Hingga kini petugas juga masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait hasil otopsi di Rumah Sakit Denpasar, Bali dengan meminta keterangan 14 orang saksi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar meninggal dunia saat mengikuti pertandingan turnamen futsal antar sekolah di Gedung Olahraga Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban yang mendapati informasi anaknya meninggal ini pun langsung histeris saat berada di rumah sakit. Wanita ini menangis histeris saat mendapat kabar putranya Muhammad Habib Akmal, pelajar Madrasah Aliyah di Kabupaten Batubara 18 tahun, meninggal dunia saat mengikuti turnamen futsal di Gedung Olahraga Kisaran Asahan Selasa pagi. Nyawa korban tak terselamatkan saat akan dibawa ke rumah sakit usai tumbang saat bermain futsal. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Batubara. Komarudin, panitia pelaksana futsal pelajar, mengatakan kejadian ini berawal saat korban yang berperan sebagai penjaga gawang mengambil bola keluar di babak kedua pertandingan. Namun saat memegang bola, tiba-tiba korban jatuh pingsan. Rekan dan panitia yang panik langsung membawa korban ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saat di rumah duka, orang tua korban menjelaskan kalau korban memiliki riwayat penyakit penyempitan jantung. Pada set pertama kami sudah melakukannya di jam 8.00 sampai jam setengah 9. Nah, pada saat pertandingan kedua di set pertama di 2 menit 44 detik beliau mengambil bola melambung, mengambil bola keluar daripada lapangan, dan beliau saat mengambil balik lagi ke gawang langsung pingsan. Nah, begitu beliau langsung pingsan, dikerumuni kami sama dikerumuni anak-anak daripada pemain futsal, bahwasanya menyebutkan bahwasanya panitia mana. Kami langsung bergegas, kami lihat anaknya udah terlempar, ya kan? Kami langsung bawa kereta, langsung kami larikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, pertandingan futsal yang digelar selama 4 hari tersebut dihentikan sementara waktu. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, temui warga tolak pembangunan rumah sampah dan sosmed. Tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, sahuti aspirasi warga Jalan Mujahir, Kecamatan Medan Area yang menolak pembangunan rumah sampah sebagai tempat penampungan sampah. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menemui langsung warga Jalan Mujahir, Simpang Jalan Sebarau, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area.
Setelah mendengar alasan penolakan warga, Hashim langsung berkoordinasi dengan OPD terkait dan meminta pembangunan rumah sampah atau TPS sementara disesuaikan dengan keinginan warga. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga menyelenggarakan sosialisasi Perda Kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan, tepatnya di Jalan Pukat 4, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pembangunan rumah sampah sebagai tempat penampungan sampah di Jalan Mujahir Simpang Jalan Sebarau, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Selasa sore mendapat penolakan dari warga sekitar. Warga pun kemudian menghubungi Ketua DPRD Kota Medan Hashim untuk datang ke lokasi agar aspirasi mereka dapat diakomodir untuk dicari solusinya. Menyahuti aspirasi warga di salah satu kecamatan yang menjadi dapilnya pada pemilu legislatif 2019 lalu ini, Ketua DPRD Kota Medan Hashim langsung turun ke lokasi menemui warga. Kepada politikus PDI Perjuangan ini, warga menyampaikan kalau mereka sangat mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Medan saat ini. Namun untuk bangunan rumah sampah sebagai TPS sementara tersebut, warga menyatakan penolakannya. Alasan warga menolak pembangunan rumah sampah untuk TPS sementara di lingkungan ini karena warga khawatir lokasi itu nantinya akan menjadi lokasi penumpukan sampah dan area parkir bagi bak-bak sampah besi yang biasa dibawa oleh mobil truk sampah. Pastinya ini akan diletakkan berhari-hari dan menimbulkan bau sampah yang menyengat terutama di saat hujan. Apalagi menurut warga lokasi dibangunnya rumah sampah itu letaknya berdekatan dengan rumah ibadah dan sekolah yang tentunya pasti akan mengganggu. Penampungan sementara. Jadi itu demikian kan logi kan sampah terus Selain itu dengan bangunan rumah tempat sampah tersebut, ini akan mengundang orang dari luar lingkungan mereka untuk membuang sampah di lokasi itu. Kalau pembuangan sampah dilakukan warga tertib mungkin tidak masalah. Tetapi kalau warga membuang sampah sembarangan, pastinya lokasi itu akan semakin bau. Warga menyadari memang lokasi yang mau dibangunnya rumah sampah itu selama ini sudah menjadi kawasan tempat pembuangan sampah warga sejak tahun 90-an. Tetapi sampah yang dibuang ke tempat itu setiap hari terus diangkat sehingga tidak ada meninggalkan bau yang tidak sedap. Karena itu warga berharap pembangunan rumah sampah yang sedang berlangsung pekerjaannya itu segera dibatalkan. Dengan kabar bahwa ini mau dibangunkan untuk rumah sampah. Jadi lingkungan warga kita ini keberatan semua. Tentang satu, kalau hujan baunya. Kita kan satu hari 24 jam kali 360 hari. Tercium baunya itu gimana? Kalau pihak sekolah kan enggak. Habis itu kan enggak masalah lagi sama dia. Yang warga ini yang jadi kendala keberatan baunya itu. Yang mengusulkan tempat sampah ini siapa? Mengusulkan tempat sampah sebenarnya dari dulu tempat TPS ini dari tahun 90 berapa sudah ada. Ya kita pun ya gitu jalankan ya, tapi kan bersih dia. Ya kita gitu aja loh ya. Jadi belakang ini yang di depan ini minta jadi rumah sampah ya aneh. Rumah sampah maksudnya semakin diperbesar ya? Jadi ada banyak karena kalau dulu ada bak sampah ini kita udah pernah ngalami wali kota yang dulu-dulu itu yang nggak dibuang sampahnya itu sebulan aja belatung sampai masuk ke rumah. Jadi kita udah trauma kalau bisa jangan ada bak sekian lah, terbuka gini aja alami aja lah. Lebih aman lah, lebih sebelumnya gitu aja lah, dia bersih gitu, kering gitu aman. Jadi kalau ada pondok-pondok sekian lah, bak sekian lah, jadi kita trauma baunya itu. Mendengar protes warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kemudian menjelaskan bahwa bak sampah atau rumah sampah yang hendak dibangun itu tujuannya adalah untuk penataan dan pengelolaan sampah di daerah itu lebih baik. Warga yang mendengar penjelasan Ketua DPRD Kota Medan Hashim pun mengatakan kalau tempat sampah yang dibangun konsepnya terbuka tidak masalah, tetapi kalau tertutup mereka keberatan.
Apalagi sampah-sampah yang menumpuk di kawasan itu juga sebagai mata pencarian bagi masyarakat prasejahtera dengan mengumpul barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Buang ke parit kalau ada apanya, karena di sini tempat makan, cari makan orang juga di sini. Kasihan lu, udah puluhan seperti bak sampah. Setelah kembali mendengarkan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian menanyakan kepada mandor proyek pembangunan rumah sampah yang ada di lokasi, seperti apa konsep bangunan rumah sampah yang hendak dibangun. Mandor pekerja rumah sampah tersebut menjelaskan, bangunan sampah dikerjakan tinggi dindingnya 190 meter dengan dikasih atap seng atau pintu gerbang. Pasang dinding 190. Dikasih besi wermes untuk atap, sama di depan dikasih gerbang. Setelah mendengar penjelasan warga dan mandor pekerja proyek pembangunan rumah sampah, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian langsung menghubungi OPD terkait, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, untuk memastikan model pembangunan tempat sampah yang disoal warga. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui sambungan telepon, Ketua DPRD Kota Medan meminta supaya bangunan yang direncanakan tertutup dengan dinding tembok supaya dibuat terbuka dengan konsep lantai dicor semen. Warga pun akhirnya berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim karena aspirasi mereka langsung ditindaklanjuti dan diakomodir. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, warga menolak dibangunnya tembok dinding dengan atap seng atau rumah sampah karena khawatir lokasi itu nantinya menjadi tempat penumpukan sampah. Warga menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu menginginkan lokasi tempat sampah itu hanya dirapikan dengan cor semen supaya kondisinya lebih bersih dan rapi. Ketua DPRD Medan Hasyim berharap apa yang diinginkan warga ini bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Ini kan aspirasi dari warga, di mana kekhawatiran warga bila mana TPS ini kalau di tembok itu akan menyebabkan ada penumpukan sampah. Kalau ada penumpukan sampah sampai malam, sampai besoknya itu kan terjadi menimbulkan bau menyengat. Nah, yang konsep selama ini kan hanya terbuka dan tidak ada bak sampah di malamnya, jadi tak bersih, tidak ada menimbulkan bau. Nah, permintaan warga, aspirasi warga, bagaimana supaya pembangunan tempat penampungan sementara ini konsepnya tidak berupa tembok atau berupa rumah gitu, rumah tempat penampungan sampah. Artinya ini terbuka sehingga tidak menimbulkan bau menyengat, ya. Dan menurut warga, kondisi sekarang ini sebenarnya sudah bagus. Selama ini tidak ada menimbulkan bau, dan artinya warga yang berada di sekitar sini umumnya setuju dengan cara yang sudah ada seperti sekarang ini. Dan mereka menolak adanya pembangunan TPS itu dan modelnya model seperti rumah tempat penampungan yang nanti kekhawatiran mereka akan terjadi penumpukan sampah hingga besok tentu ini akan menimbulkan bau. Nah, ini yang mungkin yang kita bisa tangkap dari warga, aspirasi warga, dan tadi sudah sampaikan ke Kadis supaya dipertimbangkan kembali, ditinjau kembali konsep yang ada seperti ini. Nah, artinya warga semua pada prinsipnya tidak setuju dengan pembangunan yang akan dilaksanakan saat ini. Dan permintaan warga itu tetap modelnya seperti yang model yang lama, terbuka, hanya saja ya lantainya itu dicor lah. Ya, dicor semen supaya bisa lebih rapi, lebih bersih. Itu bisa menyahuti apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat yang ada di Jalan Mujahir ya. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menyelenggarakan sosialisasi peraturan daerah atau Perda Kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan yang bertempat di halaman SMK Teladan, Jalan Pukat 4, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung. Kedatangan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dalam kegiatan sosialisasi perda ini disambut antusias ratusan warga yang hadir. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini pun menyapa satu persatu warga.
Selain warga, kegiatan sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Ketua DPRD Kota Medan ID juga turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Tembung, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Kota Medan. Di hadapan ratusan warga yang hadir, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan merupakan produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan yang disahkan pada 8 Maret 2012 lalu. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka, serta meningkatkan akses agar masyarakat memperoleh pelayanan di bidang kesehatan. Hashim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini menambahkan, DPRD Kota Medan dan dirinya secara konsisten terus mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini agar warga Medan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, memadai dan menyeluruh. Sehingga masyarakat Kota Medan juga mengetahui apa yang menjadi hak yang mereka dapatkan dalam pelayanan kesehatan, karena ini merupakan kewajiban dari pemerintah Kota Medan untuk memberikannya kepada masyarakat. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim, sehat itu sangat penting. Kesehatan harta paling berharga dan semua orang menginginkan sehat. Karena kalau sehat kita bisa mencari rezeki. Namun sebaliknya kalau sakit, berapa banyak pun harta kita tidak akan ada artinya. Saya konsisten ya untuk terus-menerus mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini tentang sistem kesehatan Kota Medan. Karena saya berpikiran ini sangat penting kalau namanya kesehatan. Ya, kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Ya, kita semua tentu menginginkan sehat terus. Tidak ada yang mau sakit ya Bu ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa mencari rezeki. Tapi kalau kita sakit, berapa banyak pun rezeki kita, berapa banyak pun harta kita, tidak ada artinya. Lebih lanjut, Hashim mengatakan salah satu implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan adalah lahirnya program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau UHC JKMB, di mana melalui program tersebut masyarakat Medan berobat gratis hanya menggunakan KTP atau KK. Di akhir sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kembali mengingatkan ratusan warga yang hadir untuk tetap menjaga kesehatan, sebab menurutnya lebih baik kita mencegah penyakit daripada mengobati. Setelah pemaparan materi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang disampaikan narasumber Waldemar Sihombing selaku staf fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, sejumlah warga kemudian menyampaikan beberapa pernyataan tentang kesehatan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim. Salah satunya adalah Elija warga Jalan Puka 3 yang menanyakan apakah program UHC JKMB berlaku di luar Kota Medan. Kemudian berapa lama berlakunya program UHC JKMB tersebut? Sini saya sampaikan, pertanyaan saya adalah apakah UHC ini untuk di Kota Medan, apakah tidak bisa di luar Kota Medan? Itu satu. Yang kedua, berapa lama jangkanya? Karena seperti saya kan saya dekis. Jadi apakah itu berlanjut terus apa sementara ada jangka 5 tahun kayak itu ya Pak. Terima kasih yang sudah bersemangat. Menjawab pertanyaan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim secara bergantian bersama perwakilan BPJS Kesehatan menjelaskan jika program UHC dikhususkan bagi warga Medan yang berKTP Kota Medan dan tidak berlaku di rumah sakit yang berada di luar Kota Medan. Dan program UHC JKMB ini berlaku selama 1 tahun dan setelah itu akan dilanjut lagi dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah Kota Medan ke depannya. Tapi UHC ini nanti akan dijawab oleh Pak Baladewa. Ada beberapa mungkin miskomunikasi ya, di mana mungkin ketidaktahuan informasi ini. Saya rasa seandainya kita dulunya ke daftar mandiri menunggak ya Bapak Ibu ya, warga Kota Medan, KTP-nya Medan, maka ketika dia berobat di Kota Medan Bapak Ibu posisinya menunggak, atau juga yang belum punya BPJS Kesehatan juga, asal KTP-nya Medan bisa langsung pakai JKMB tadi. Maka ketika langsung berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit, maka dia langsung
beralih menjadi JKMB. Kita aktif sebagai JKMB BBI yang Pak Bobi luncurkan. Ini bisa dipakai Bu ketika sudah berobat sekali di rumah sakit Kota Medan, nanti ketika sakit lagi di luar Kota Medan bisa dibinjai, maka bisa dipakai Bapak Ibu dalam 3 kali sebulan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan, dengan kehadiran BPJS UHC JKMB sebagai implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, tentunya ini bisa memberikan satu jaminan kesehatan bagi masyarakat, terkhususnya warga Medan yang berKTP Medan, terutama warga prasejahtera. Dengan program BPJS UHC JKMB ini, warga bisa berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit dengan menggunakan KTP dan juga kartu keluarga. Ketua DPRD Kota Medan Hashim berharap program BPJS UHC JKMB ini bisa terus berjalan ke depannya demi pelayanan kesehatan warga di Kota Medan. Ya, kita lihat dengan kehadirannya BPJS UHC JKMB, tentu ini bisa memberikan satu jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Medan, terkhususnya warga Kota Medan yang berKTP Medan, yang dari warga prasejahtera. Mereka akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas ya secara gratis, dan juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi dengan adanya UHC ini, masyarakat Kota Medan tidak perlu khawatir lagi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis. Kita harapkan UHC ini, dan kita dorong pemerintah Kota Medan, UHC ini tetap harus berjalan sampai ke depan pemerintah Kota Medan untuk tetap melaksanakan program dari BPJS UHC atau JKMB. Kegiatan sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada warga dan foto bersama. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.